Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah hari ini tepatnya hari Senin saya membuat video yang kedua berkaitan dengan mata kuliah kita Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah yang mana video ini juga dibuat untuk menggantikan beberapa pertemuan yang kita sempat tertinggal ya karena beberapa kesibukan sehingga dengan sangat terpaksa saya buat video pembelajaran sebagai pengganti ya atas beberapa pertemuan yang memang sempat tertunda ya. Namun meskipun demikian saya harapkan teman-teman semuanya masih tetap bisa mengikuti ya menonton video ini dengan baik dari awal sampai selesai sehingga dapat memperoleh pemahaman yang cukup komprehensif dan tentunya nanti ditambahkan dengan banyak membaca dari berbagai macam referensi yang ada yang terkait dengan topik pembahasan. Ya, baik. Mari kita awali perkuliahan pada kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, saudara masih ingat di tahun 2020 gitu ya. Ini kan eh, sempat terjadi ya, sempat ada peristiwa ya yang tidak hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia ya yang apa disebut dengan istilah COVID-19 ya, peristiwa eh, apa ya ya yang dibilang cukup cukup memprihatinkan karena ini menyentuh semua aspek lapisan kehidupan masyarakat ya, mulai dari aspek ekonominya, aspek kesehatan, apalagi banyak yang meninggal ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya mengkontekstualisasikan ya eh, peristiwa pada saat terjadinya COVID-19 ya ataupun pada tahun 2020 dengan mata kuliah hari ini yang berkaitan dengan kebijakan negara ya. Kebijakan apa? Ya, ya kebijakan fiskalnya ya. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian ya negara perlu atau tidak boleh diam saja ketika ada peristiwa yang apa ya hampir menyentuh semua lapisan aspek kehidupan masyarakat itu ya. Nah, tadi saya sampaikan studi kasusnya adalah bagaimana kebijakan fiskal pada masa pandemi COVID-19. Itu kan persoalannya. Nah, coba saudara diingat-ingat ketika tahun 2020 ya, ketika terjadi peristiwa pandemi ataupun COVID-19 ini kan sektor ekonomi menjadi sesuatu yang sangat terpukul ya. Di lain sisi juga banyak yang meninggal ya. Entah berbagai macam situasinya ya. Latar belakangnya juga berbeda-beda. Nah, ketika tahun 2020 dan ada peristiwa virus corona ini kan ya perputaran keuangan sempat terhenti ya, tersendat lah, bukan terhenti, tapi agak-agak tidak lancar lah seperti biasanya. Daya jual berkurang, daya beli berkurang, ya sehingga tidak terjadi perputaran roda ekonomi yang sewajarnya. Nah, ketika tidak ada perputaran ekonomi yang sewajarnya, maka banyak barang yang diproduksi kemudian tidak bisa didistribusi, apalagi dikonsumsi. Karena semua dalam situasi yang bisa dikatakan berbahaya, ya bisa menular, bahkan sampai sholat pun harus di jarak 1 meter, ya softnya begitu kan. Nah, coba dalam kondisi yang demikian, saat itu khususnya pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional ya dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona ya ataupun virus disease ya 2019 COVID-19
dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Nah, jadi tahun 2020 ya mungkin banyak usaha yang kemudian mengandalkan modal dari perbankan ya. Bagaimana Pak konsepnya? Ketika suatu usaha dengan mengandalkan modalnya dari perbankan, tentu ketika produksi terus berjalan, ya menggunakan modal dari bank tersebut, kemudian tidak ada konsumsi, distribusi diputus, karena ya semua harus lockdown kan, ya nggak bisa kemana-mana toh. Nah, sehingga ketika sudah dapat modal diproduksi, kemudian tidak ada pembeli, daya belinya sangat rendah, maka barang tersebut tidak bisa diputar, otomatis tidak bisa mendapatkan keuntungan, apalagi keuntungan, minimal balik modal saja nggak bisa kan. Nah, dalam kondisi demikian itulah kemudian pemerintah harus mengambil kebijakan bagaimana supaya sektor industri tetap berjalan, kemudian bisa mengembalikan modal ke perbankan. Kan itu, misalkan kalau pemutihan hutang tidak ya, tapi yang terjadi adalah mungkin overtime ataupun menambahkan waktu jatuh temponya diperpanjang. Itu kan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia waktu itu. Ya, nah ini yang akan kita kaji. Ya, instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam atau ekonomi syariah, ya berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter syariah. Jadi instrumen apa toh yang dilakukan oleh pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan, krisis ekonomi. Ya, contohnya adalah ketika pandemi tahun 2020. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh negara saat itu? Ya, karena berkaitan dengan tadi banyak permodalan yang didapatkan dari perbankan. Gitu ya. Nah, baik. Tujuan pembelajaran materi ini berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah, ya, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan fiskal dalam Islam dan prakteknya dalam konteks kekinian, kontekstual, tadi saya katakan kontekstual, di Indonesia dalam koridor dual economic system yang berlaku di Indonesia itu ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan moneter dalam Islam dan praktiknya dalam konteks kekinian di Indonesia ya dalam koridor dual finance system yang berlaku di Indonesia. Jadi ada konteks ekonomi syariah dan konvensional, ada konteks keuangan syariah dan keuangan konvensional. Ya, karena kan mata kuliahnya kan hukum ekonomi dan keuangan syariah. Itu toh. Ya, maka penting ini disampaikan kepada mahasiswa. Ya, baik. Coba kita lihat. Ya, tarifnya dulu, definisinya dulu. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal artinya kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah ya untuk dapat mengerahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Jadi kharaj di sini konsepnya adalah kharaj ataupun pajak tas gitu ya. Nah, jadi pemerintah tuh mau membuat kebijakan seperti apa ya, terutama masalah pajak gitu tahu. Nah, kebijakan fiskal yang kedua ya juga dimaknai sebagai langkah, prosedur, cara pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan di dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, tadi saya contohkan ketika pandemi kan ekonomi agak bergejolak, daya beli tidak ada, bukan tidak ada, sangat-sangat rendah karena dibatasi oleh situasi lockdown misalkan. Ya, kemudian
Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan semua instrumen yang menyangkut penggunaan sumber daya anggaran negara, yaitu APBN. Apa APBN? Anggaran pendapatan belanja negara. Jadi negara itu misalkan begini, dalam 1 tahun itu mau ngapain? Maka disusunlah namanya RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Negara mau bikin program kerja, untuk implementasi program kerjanya itu dari mana? Maka disusun namanya RAPBN. Ya. Oh, misalkan untuk pembuatan proyek jalan sekian triliun. Dari mana sumbernya? Dari pajak. Pajak yang mana? Ditarik di situ untuk biaya belanja negara. Untuk permodalan masyarakat dari mana? Gitu. Itu namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ya, inilah yang dikatakan langkah ataupun cara negara dalam mengambil kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dalam kondisi tertentu. Contohnya ketika pandemi COVID-19, gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ya dilatari atau dikarenakan adanya suatu keadaan, suatu realitas bahwa keadaan ekonomi suatu negara tidak selalu baik, ya, atau tidak selalu optimal sehingga perlu alat atau instrumen. Untuk apa? Untuk mendekatkan ke kondisi yang lebih ideal dan optimal yang diharapkan. Maka perlu ada kebijakan-kebijakan pemerintah supaya ekonomi stabil. Ya, tujuannya apa? Tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap, memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, dan juga untuk menjaga stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan juga lonjakan yang tinggi. Artinya apa? Jangan sampai terjadi fluktuasi yang tidak teratur. Perlu ada balance, keseimbangan antara daya jual masyarakat dan juga daya beli masyarakat. Nah, tadi contohnya ketika pandemi, produksinya ada, tetapi nggak ada yang beli. Kan nggak imbang itu namanya. Jadi hasil produksi cuma menumpuk, sementara harus membayar pinjaman modal ke perbankan. Kan tidak mudah itu. Ya. Baik, kemudian kebijakan fiskal, ya yang ketiga ini, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara apa? Dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi pemerintah itu ya betul-betul harus paham ya tentang kondisi suatu bangsa ya, yang kemudian nanti akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan fiskalnya, kebijakan-kebijakan keuangannya, ya yang tadi dikatakan dalam konsep RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Itu kalau di Indonesia, mungkin kalau di negara yang lain kurang lebih sama, hanya beda istilah saja. Ya, baik. Berikutnya, bagaimana kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam khususnya di Indonesia ataupun ekonomi syariah di Indonesia? Nah, coba kita lihat ya, merujuk pada sejarah. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan juga para sahabat adalah income oriented. Artinya apa? Income oriented adalah pendapatan yang menjadi fokus perhatian ya dalam mengelola belanja negara. Ya, selanjutnya dari pendapatan tersebut dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Jadi begini, penerimaan waktu itu kan ada namanya pajak ya. Pajaknya itu dapatnya berapa, terus disusun ya distribusinya, alokasinya untuk apa saja, jumlahnya berapa. Disesuaikan penerimaan pajak berapa untuk belanja kebutuhan negara berapa yang tujuannya adalah untuk kemasyarakatan. Itu dulu di dalam sejarah Islam ketika pada masa Rasulullah dan juga para sahabat. Ya, jadi pajak itu betul-betul diberdayakan. Nah,
Kebijakan fiskal pada konteks kekinian ya sifatnya adalah growth oriented. Artinya apa? Dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Artinya apa? Indonesia ekonominya misalkan mau sampai 6% pendapatannya misalkan. Oh, ternyata nggak pernah sampai 6% itu karena sangat berat. Ya, bahkan untuk sampai 5% pun juga tergopoh-gopoh tergopoh-gopoh ya megah-megah ya berat, apalagi utangnya semakin bertambah ke Bank Dunia IMF itu kan berapa ribu triliun utang kita kepada mereka ya, sehingga ini akan berdampak pada suatu keadaan ya, ketika pendapatan tidak mencukupi untuk expenditure ataupun anggaran belanja, maka terjadi defisit. Nah, ketika terjadi defisit, bagaimana caranya? Ya utang. Ya, misalkan belanjanya 1.000 triliun, ya pendapatannya 1.000 triliun, tapi belanjanya kok 1.500 triliun, defisit. Cara nutupnya gimana? Ya utang. Kenapa kok Bank Indonesia nggak nyetak uang sebanyak itu, Pak? Oh, bukan begitu teorinya. Semakin banyak uang yang dicetak oleh suatu negara, ya, dan itu tidak sesuai dengan katakanlah jumlah populasi yang ada, ya, ataupun pasarnya tidak sesuai dengan antara supply and demand-nya tidak imbang, maka bisa terjadi apa? Ya inflasi, ya. Ada ketidakseimbangan antara daya jual dan daya beli masyarakat. Maka tidak semudah itu teorinya mencetak uang sebanyak-banyaknya, tidak. Ya. Nah, jadi kalau ya rencana belanjanya kok 1.000 tapi kok implementasinya 1.500 atau 1.000 lebih dari 1.000 triliun misalkan tadi, maka solusinya biasanya utang. Nah, kalau utangnya nanggung siapa? Ya rakyat lagi. Caranya gimana? Barang-barang dinaikin harganya, pajaknya dinaikin. Apalagi sekarang kan hampir semua kena pajak toh. Nah, sebenarnya itu ya cuma sayangnya ya kalau di katakanlah mungkin banyak negara ya yang memang tidak amanah dalam mengelola negara, banyak yang dikorupsi. Ya, seharusnya seperti kita di Indonesia negara yang sumber daya alamnya sangat kaya, itu sudah bisa jadi bahan untuk kesejahteraan masyarakat kalau seandainya dikelola dengan amanah dengan baik. Ya, baik. Mungkin kalau di tempat yang lain atau di negara yang lain kurang lebih sama ya, kecuali mungkin negara yang betul-betul patuh pada undang-undangnya, ya para pejabatnya juga amanah, ya lain cerita pastinya. Ya, baik. Nah, bagaimana karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi syariah? Coba kita lihat. Ya, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan. Jadi nggak asal bikin program kerja. Program kerja itu disusun dengan kemampuan keuangan suatu negara. Sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Iyalah. Jangan sampai istilahnya begini, besar pasak daripada tiang. Kan ada istilah gitu. Gajinya nggak seberapa, tapi jajannya pengeluarannya banyak. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Dan itu tidak semestinya. Misalkan orang satu bulan gajinya 5 juta, tapi kok belanjanya 6 juta. Ya defisit. Itu tidak benar itu. Ya. Sistem pajak proporsional, yaitu pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalkan, kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Jadi pajak itu nggak bisa dipukul rata. Itu namanya sistem pajak proporsional. Gitu ya. Kalau pajak kok dipukul rata antara petani dengan pegawai, ya nggak bisa, tentu berbeda. Ya, jadi pajak itu sifatnya proporsional sesuai dengan apa ya daya serap katakanlah pendapatan masing-masing setiap orang yang berbeda. Nah, di sisi yang lain ya aspek zakat ya penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan ya bukan pada jumlah barang. Misal
ya. Zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungannya, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Ya, kalau zakat perdagangan begitu. Untungnya berapa itu yang dizakati. Jangan sampai dihitung biaya produksinya berapa, untungnya berapa, dizakati, yo habis nanti. Ya, jadi itu juga harus jadi perhatian. Islam memperhatikan sampai sebegitunya, ya, sampai detail. Artinya apa? Ya, tidak kemudian ya pajak itu dipukul rata, tidak, tetapi pajak itu sifatnya proporsional, ya, tergantung ya jenis pendapatan oleh warganya, ya. Baik, berikutnya ya kebijakan moneter di dalam Islam. Ya, seperti apa kebijakan moneter dalam Islam itu? Ya, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral. Kalau di Indonesia ada namanya Bank Indonesia, ya, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tadi saya katakan tidak sembarang mencetak uang gitu ya, sebanyak mungkin tidak. Dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi pembiayaan jumlah uang yang dicetak oleh bank dengan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat ini harus balance, harus seimbang. Kalau nyata uangnya banyak tapi kok daya serapnya rendah, maka akan terjadi apa? Fluktuasi pasar tidak jelas dan menentu, uang ada kok nggak diputar, ya jadinya nggak menghasilkan, ya. Kemudian bank sentral di sini adalah lembaga yang berwenang. Apa kewenangannya? Melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Maksudnya gimana, Pak? Ya, maksudnya kebijakan keuangannya seperti apa? Ya, Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan ini duduk bareng. Ya, Menteri Keuangan akan menyampaikan penerimaan pajak berapa. Bank Indonesia mengatakan kita punya uang berapa. Nah, gitu loh. Jadi apa ya, berasimilasi lah, ya. Jadi saling melengkapi ya antara Bank Indonesia kalau di Indonesia ataupun lembaga moneternya dengan eh, apa ya ministrinya ataupun dengan kementerian terkait ya yang apa ya membidangi persoalan moneter ataupun keuangan suatu negara. Nah, sebenarnya apa toh fungsi dan tujuan kebijakan moneter khususnya di dalam Islam? Sebenarnya fungsinya adalah yang pertama ya, menjaga iklim investasi dalam suatu negara. Kalau negara kok membebankan pajak yang terlalu besar, terutama kepada industri, maka orang yang mau berinvestasi itu berpikir sekian kali. Iya dong. Misalkan ada investor asing masuk ke Indonesia, mau mendirikan suatu perusahaan, tapi pajaknya sangat tinggi. Oh, nanti, nah, pertimbangannya sangat panjang, ya. Keuntungannya sangat sedikit lah, misalkan, kemudian semacam-macamnya. Kemudian, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jelas. Mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan. Ya tadi ini berkaitan dengan investasi. Kalau ada investor masuk membuka lapangan pekerjaan kan otomatis ekonomi berjalan. Ada lapangan pekerjaan, ya toh, pengangguran terserap. Nah gitu. Kemudian membantu untuk meningkatkan neraca pembayaran. Nah, ada jual, ada beli, ya. Menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang dan juga stabilitas harga barang dan mengendalikan laju inflasi. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau orang itu ada pekerjaan, dia dan dia mendapatkan penghasilan, maka ekonomi itu berjalan di situ. Ya, ada supply and demand, ada daya jual, ada daya beli masyarakat.
Jadi ada stabilitas itu. Bahkan termasuk pemerintah pun harus mengatur soal harga. Harga apa ya? Harga barang yang beredar di masyarakat, terutama berkaitan dengan sembako. Apa sembako? 9 bahan kebutuhan pokok, ada minyak goreng, ada beras, ya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan kebijakan moneter adalah untuk, ya, mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro. Apa makro itu ya, yang besar itu namanya makro, ya. Yaitu apa? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, tadi misalkan targetnya adalah 6%, ya. Ternyata sulit sekali 6% itu karena situasi yang tidak mendukung misalkan. Terus juga kebijakan-kebijakan negara yang mungkin perlu apa ya, birokrasinya perlu dipangkas, tidak terlalu panjang, ya. Nah, misalkan ada di media itu sering apa itu, banyak pungutan-pungutan liar gitu ya, ke perusahaan-perusahaan ataupun ke para pelaku pasar di lapangan, ya. Ini kan yang kemudian orang menjadi malas ya. Pungutan tidak resmi hampir setiap hari, ya, ormas lah, ya, yang minta pungutan, ya. Ini kan perusak pasar itu ya. Nah, untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, serta keseimbangan neraca pembayaran. Tadi saya katakan supply and demand-nya itu sejalan itu. Ya, ada daya jual, ada daya beli, ya, ekonomi berjalan dengan baik. Nah, baik, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nanti tolong sekali lagi Anda banyak membaca ya. Baik, berikutnya ya. Perbedaan antara kebijakan moneter Islam dan konvensional. Ya, coba kita lihat kebijakan moneternya seperti apa. Kalau di dalam Islam, kebijakan moneter itu selalu integratif. Apa integratif? Integratif itu terintegrasi, menyatu, ya, dengan kebijakan sektor yang real. Jadi ada aktivitas usaha yang nyata. Bahkan sektor moneter merupakan turunan ataupun derivasi daripada sektor yang real. Aktivitas usahanya apa? Nggak fiktif, nyata. Kalau dalam konvensional, kebijakan moneter bank sentral selalu berkaitan dengan moneter saja, tidak berkaitan dengan sektor real. Biasanya perbankan saja. Ya, nah itu beda yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Islam senantiasa mengedepankan prinsip ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong, saling membantu, ya. Sehingga mengutamakan aspek kolaboratif dan kerjasama antar elemen. Namanya ta'awun, tolong menolong, ya, kolaboratif sifatnya. Kemudian kalau bank konvensional, ya, harus independen. Ya, pokoknya mengikuti kebijakan saja. Ya. Di dalam Islam yang ketiga, di dalam Islam uang harus mewakili sektor real, bukan mencetak uang. Artinya apa? Ya uang itu betul-betul berputar di masyarakat. Tidak berarti nyata-nyata terus. Tapi kalau bank sentral ini mencetak uang yang berdampak pada inflasi. Tidak seimbang, uang banyak dicetak, sementara pembiayaan macet, kredit macet, masyarakat nggak bisa mengembalikan pembiayaannya, krisis kan begitu jadi. Ya. Nah, implementasi pokok, ya. Implementasi pokok moneter Islam adalah terbebasnya aktivitas ekonomi dari maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, gharar, dan juga riba. Apa itu riba? Ya riba itu ya apa ya, ziyadah, tambahan atas suatu bentuk pinjaman. Saudara pinjam 1 juta, terus di dalam akadnya disebutkan harus mengembalikan 1.100.000 rupiah. Yang 100 rupiah itu riba karena masuk dalam akad. Ya, maisir, apa tuh maisir? Maisir itu gambling, perjudian, spekulatif, ya, tanpa dasar misalkan. Kemudian gharar, apa tuh gharar? Gharar itu adalah sesuatu yang tidak jelas, ya. Istilahnya ya remang-remang, abu-abu, itu namanya gharar. Nah,
ketiga unsur ini ada riba, maisir, dan gharar itu tidak dibenarkan di dalam Islam, apalagi dalam konteks kebijakan moneternya. Ya, kebijakan moneter Islam harus terbebas dari unsur maisir, gharar, dan juga riba, atau saya singkat menjadi maghrib. Ya, jelas ya sampai sini ya. Baik. Kemudian, bagaimana sanad kebijakan moneter syariah? Sanad itu transmisi, transmisi kebijakan moneter syariah. Nah, coba kita lihat skemanya ya. Dari sebelah kiri tatapan saudara ataupun mata saudara ya. Dari sini ya. Nah, kebijakan moneter syariah ini berkaitan dengan satu ya, target pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Berapa uang yang beredar? Itu harus disesuaikan. Nah, ini berkaitan dengan jalur uang ataupun apa ya, velocity-nya. Velocity itu bukan yang gini-gini, bukan yang apa sih? Saya nggak tahu, gitu ya. Yang sempat viral itu ya, sekarang sudah mulai redup. Nah, jalur uang itu velocity. Nah, kemudian kebijakan moneter syariah yang kedua ini public share of demand deposit. Ya, maksudnya apa? Ya, apa ya? Kebutuhan masyarakat itu prinsipnya bisa terakomodasi dengan baik. Ya, ada jaminan-jaminan seperti itu yang baik. Nah, batas pemberian pembiayaan, kemudian alokasi pembiayaan berorientasi pada nilai, gitu ya. Kemudian menerbitkan suku. Suku itu apa? Suku itu ya surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk nambah modal suatu badan usaha milik negara, contohnya perbankan. Ya, suku itu salah satu bentuk instrumen investasi yang sangat aman, sangat menguntungkan dengan bagi hasil yang relatif tinggi. Ya, jadi saudara punya uang 1 M, belikan suku semua. Nah, nanti apa ya, bisa diambil berapa tahun kemudian. Nah, pasti untungnya uang 1 M bisa bertambah jadi lebih banyak daripada hanya disimpan deposito saja. Itu beda. Nah, moral suasion ya, artinya moral apa ya, moral eh, kita semuanya ketika kemudian apa ya, dalam berkehidupan berekonomi ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan ini ya, ini berkaitan dengan jalur pembiayaan ya, untuk perdagangan kah, untuk investasi kah, ya, atau untuk yang sifatnya adalah kebutuhan masyarakat sosial. Nah, berkaitan dengan perdagangan dan investasi ini merupakan salah satu bentuk usaha yang sifatnya real atau sektor real. Nah, sektor real ini akan menghasilkan tenaga kerja yang penuh sehingga menumbuhkan ekonomi dan juga ekonomi yang berkeadilan ya, dan juga pemerataan ekonomi serta ada stabilitas nilai uang. Ya, inilah ya yang dimaksud dengan transmisi kebijakan moneter syariah. Ya, baik. Semoga bisa dipahami ya. Oke, saya hapus dulu sebelum ke slide berikutnya. Ya. Baik, ya. Terakhir, ya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonominya, ya, baik berupa pendapatan maupun juga pengeluaran pemerintah. Artinya apa? Pemerintah ini dapat pemasukan berapa dari pajak, pengeluarannya harus sesuai dengan pendapatan pajak. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Gajinya kecil kok belanjanya banyak, itu namanya tidak balance. Itu bahaya, nanti defisit ataupun mengalami kerugian ya. Kemudian kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya Bank Sentral ataupun Bank Indonesia kalau di Indonesia, ya, untuk apa? Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan juga kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin banyak orang yang bisa mengakses perbankan,
ya terutama bank syariah ataupun lembaga mikro keuangan syariah yang lainnya untuk mendapatkan pembiayaan permodalan usaha, maka ekonomi akan terus tumbuh. Ya, jadi kegiatan ekonomi masyarakat semakin berjalan berputar sehingga ada roda ekonomi yang terus berjalan. Ya, inilah kenapa kemudian pemerintah perlu menetapkan kebijakan fiskalnya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Ya, dalam hal ini dilakukan oleh bank sentral dan juga tentu dibantu ataupun berkolaborasi dengan kementerian terkait, misalkan Kementerian Keuangan, bukan menterinya, tapi lembaganya, tapi Kementerian Keuangan. Nah, pemerintah harus menetapkan kebijakan fiskalnya, apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan kebijaksanaan ya dari pemerintah bagi rakyatnya. Nah, nanti sebagai tugas ya, tolong saudara kerjakan ini studi kasus saja. Nanti dijawab ya, dijawab di kolom komentar di bawah ini di YouTube ya. Baik. Nah, dalam prinsip ekonomi Islam ya, ini perintahnya. Seharusnya fiskal dan moneter ada dalam suatu kebijakan yang tersentralisasi. Kalau tadi bahasanya itu terintegrasi ya oleh pemerintahan yang sah. Nah, namun demikian ya, khususnya di Indonesia ya saat ini ya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter masih dijalankan oleh pihak yang berbeda, yaitu kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan sementara kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Jadi saudara pahami dulu tuh, apa tuh yang dimaksud dengan kebijakan moneter, apa tuh yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Pahami dulu di situ ya. Di Indonesia ini masih berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan fiskal oleh siapa? Oleh Kementerian Keuangan, sementara moneternya oleh Bank Indonesia atau bank sentralnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengintegrasikan? Bagaimana cara menyatukan ya kebijakan moneter Islam dan kebijakan fiskal Islam based on case tadi, berdasarkan studi kasus yang ada di Indonesia. Apa kasusnya? Tadi kebijakan moneter itu oleh Bank Indonesia, sementara kebijakan keuangan ataupun fiskalnya oleh Kementerian Keuangan. Ya, tolong jawab pertanyaan ini ya di kolom komentar. Ini sebagai bukti kehadiran saudara ya ataupun presensi Anda ya. Disimak baik-baik videonya dari awal sampai akhir. Kemudian saudara banyak membaca, entah itu dari buku, dari jurnal ataupun dari mungkin website yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, semakin banyak membaca, Anda semakin kaya pengetahuannya, sehingga semakin terbentuk pola pikir saudara. Demikian ya untuk materi hari ini ya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah ya dalam suatu negara, khususnya kebijakan fiskal dalam Islam. Ya, maka silakan nanti saudara jawab dengan baik ya. Eh, saya harapkan jawabannya adalah berbasis pembacaan saudara dari beberapa macam referensi, bukan dari AI ataupun apa. AI itu hanya sifatnya untuk membantu memperkaya wacana saja, tapi perlu diklarifikasi kebenarannya. Ya, yang paling baik adalah dari buku ataupun dari jurnal. Itu yang paling baik. Saudara banyak membaca, ambil intisari pemahamannya, jawab menggunakan bahasa Anda, pola pikir saudara, pola tulisan Anda. Ya, bukan berbasis AI ataupun mesin. Begitu ya. Baik. Semoga bermanfaat ya, dan sekali lagi terima kasih atas kesabaran Anda untuk mengikuti program ini secara daring walaupun secara tidak langsung, dan nahtatim bil hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tutup presensi ini ataupun materi ini akan di sampaikan lebih lanjut kapan waktunya nanti di grup WA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.